وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادى إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita di pembahasan berikutnya tentang Ghazwatu Uhud, yang mana kemarin sampai kepada pembelotan orang-orang munafik. Ketika sampai di tempat tujuan, sudah berhadapan dengan orang-orang musyrik, ternyata orang-orang munafik ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan putar balik. Nah, pembelotannya putar balik. Bahasa fikihnya itu tawalli yaumaz zahab. Putar balik, tidak jadi ikut perang. Nah, dengan ya alasan macam-macam lah. Intinya mereka tidak mau ikut perang. Ini sekitar 300 orang. Jadi berangkat dari Madinah itu 1000. Ini putar baliknya 300. Jadi yang terlibat dalam peperangan Uhud itu hanya 700 orang musyrik, ada 3000, berarti kurang lebih 4:1. 7 kali 4 28. Itu ada 3000. Wa fiha ula'il munafiqin yaqulu Allah Ta'ala wa liya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri wa min aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Ini di surah Al-Imran ayat 167. Sudah. Lalu tersisa 700. 700 ini bisa dikatakan adalah pasukan yang sudah siap selalu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan memberikan strategi yang penting, yang bagus untuk dilakukan untuk menghadapi kaum kafir Quraisy, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil posisi lebih tinggi secara posisi dibandingkan orang musyrik itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantakhaba minhum fasilatan minar rumah al-mahirin qawamuha khamsuna muqatilan wa ata qiyadataha li Abdullah bin Jubair bin Nu'man al-Ansari al-Ausi al-Badri. Nah, dan beliau menempatkan para pemanah ini di atas gunung, sekitar 50 pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair. Jadi pasukan ini di bawah, ini ada yang mengontrol di atas itu para pemanah 50 orang. Berarti 700 kurang 50, 650 yang di bawah. Berarti 650 ini yang menghadapi 3000. 650 yang melawan 3000. Wal hadafu min dzalika, sudahlah. Nah, wa urifa fi ma ba'd bi Jabalir Rumah, dan gunung itu jadi dikenal dengan Gunung Ar-Rumah, gunung pemanah. Ala bu'd hawalai 150 meter, 150 meter dari tempat kaum muslimin, para pemanah itu, berarti dekat aja, parah aja. Wal hadafu min dzalika wa ma'abdahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kalimatihi allati alqaha ila haula rumah faqad qala liqaidihim indah al-khail anna bin nabl la ya'tuna min khalfina in kana tana'u alaina fasbut makanaka la nu'tiyanna min qibalik.
uhmu zuhurana fa in ra'aytumuna naqtul fala tansuruna wa in ra'aytumuna qad ghanimna fala tusyrikuna in ra'aytumuna nukhtifuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadza hatta arsala ilaikum wa in ra'aytumuna hazaman al-qaum wa wata'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Jadi pesan Nabi Muhammad SAW kepada mereka, kalian hanya membantu kami dari atas. Nah, itu aja perintahnya sederhana. Kalian membantu kami dari atas, memantau kami dari atas. Jangan sampai ada serangan dari belakang. Jadi pokoknya standby aja di atas. Tuh. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW ini dari berbagai macam riwayat lah. Ada riwayat dari Ibnu Hisham. Ini secara Ibnu Hisham, ada dari Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Imam Hakim. Ada juga di Sahih Bukhari di Kitabul Jihad. Memantau dari atas dan mereka jangan turun. Instruksi Nabi, jangan turun ke bawah. Ketika kami berbagi harta ghanimah, jangan turun ke bawah. Artinya nih sampai benar-benar selesai baru ikut turun. Pokoknya standby di atas nih. Sudah. Ya. Sudah Nabi sudah memberikan instruksi. Nah, lalu Nabi membagi pasukan-pasukan. Di sebelah kanan, sayap kanan itu Munzir bin Amr, sebelah kiri Zubair bin Awwam. Lalu dibantu Miqdad bin Al-Aswad. Lalu di pasukan depan itu dipilihlah dua orang yang bagus lah seperti itu. Nah, wa hakadha tamat ta'biatul jaish an-nabawi sabahu yaum as-sabt as-sabi' min syahr Syawal sanatu ats-tsalitsah min al-hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW menyusun untuk formasi sayap kanan, sayap kiri, di depan itu dan di belakang. Nah, kata Rasulullah SAW, ini kenapa mengambil posisi agak di atas pasukan itu? Jadi misalnya kalah itu standby di atas. Nah, musuh itu agak sulit ketika mau menghabisi pasukan kaum muslimin. Jadi menangnya itu istilahnya kadang menang telak. Kalaunya kaum kafir Quraisy menangnya tidak terlalu telak karena Nabi mengambil posisi yang di atas sehingga mereka sulit. Dan Nabi juga tidak mengambil opsi untuk melarikan diri. Kalah perang, lalu melarikan diri itu ya normal sebenarnya. Kalah lalu kocar-kacir melarikan diri itu normal sebenarnya. Cuma Nabi mengambil opsi tetap bertahan itu karena kalau yang melarikan diri itu ada dua kemungkinan. Satu diburu sehingga terbunuh, lalu yang kedua jadi tawanan. Nah, Nabi tidak mengambil opsi itu. Jadi mengambil posisi yang agak atas supaya tetap bisa bertahan lah. Walaupun kalah misalnya ya tidak terlalu, musuh itu tidak menang telak lah. Nah, lalu Rasulullah SAW memberikan motivasi. Wa naha Rasulullah SAW anil akhdh fil qital hatta ya'murahum wa dhahara baina dir'ain wa harrada ashabahu 'alal qital. Dan Nabi menginstruksikan, memerintahkan ini bilanya diperintahkan perang. Nah, Nabi waktu itu dua lapis baju perangnya. Wa haddahum 'alal musabara wal jalat 'inda liqa. Dan Nabi memerintahkan untuk musabar, sabar, bertahan. Karena ini 1:4 nih. Itu. Wa akhadha yanfuthu ruhal hamasah wal basara fi ashabi. Nabi memberikan motivasi yang banyak, motivasi yang kuat lah agar para pasukan ini tetap semangat dalam situasi hamasah, semangat, motivasi tinggi untuk mengalahkan orang-orang musyrik. Nah, lalu kata Rasulullah, "Man ya'khudhu hadzal sayfa bihaqqihi." Nabi menawarkan siapa yang mau mengambil pedang ini. Lalu faqama ilaihi rijal ya'khudhu. Ada beberapa yang menginginkan pedang itu. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, ada Umar bin Khattab. Lalu ada juga yang berdiri Abu Dujanah.
Simak bin Kharashah. Wa ma haqquhu ya Rasulullah? Apa haknya ya Rasulullah? Abu Dujanah ini bertanya. Maksudnya pedang ini dipakai untuk apa wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi, antadriba bihi wujuhal adu hatta yanhani. Nah, lalu kamu apa ya? Tadribu wujuhal adu itu menebas leher atau menyerang musuh. Gitu. Lalu kata Abu Dujanah, aku Rasulullah yang akan mengambil pedang tersebut. Lalu Nabi menyerahkan. Nah, wa kana Abu Dujanah rajulan syuja'an yahtalu indal harb. Jadi ketika Abu Dujanah ini mengambil pedang, ini pakai ikat kepala merah, Abu Dujanah itu berjalan dengan apa nih? Wa ja'ala yatabakhtaru bainas saffain. Abu Dujanah itu berjalan secara apa ya? Sombong, beragak sombong. Nah, lalu kata Rasulullah, innaha lamisyah yubghiduhullahu illa fi mithli hadzal mautin. Allah tidak suka cara berjalan seperti ini kecuali di momen ini. Nah, jadi sombong ketika perang itu yang memang diperlukan tuh. Semangat, harus wibawa tuh. Harus gayawani. Nah, itu. Jangan menyerah sebelum pertempuran. Bendera putih jangan harus semangat. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kaum musyrikin juga tidak kalah persiapan. Nah, amal musyrikun fa'aba'u jaisyum hasaban nizam sufuf faqanat al-qiyada al-ama ila Abi Sufyan Sakhar bin Harb. Pimpinan. Jadi di perang Badar kemarin, bilanya ingat, ya, banyak pemimpin Quraisy yang mati. Nah, sehingga pemimpin Quraisy yang senior itu salah satunya yang tersisa adalah Abu Sufyan, Sakhar bin Harb. Karena Abu Sufyan itu Sakhar bin Harb, beliaulah yang jadi pimpinan pasukan komandan umumnya, komandan secara keseluruhan. Nah, beliau menempatkan Khalid bin Walid sebelah kanan, Ikrimah sebelah kiri, lalu ada yang berjalan kaki itu Sofwan bin Umayyah, lalu pemanah itu Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dan bendera itu Mufrizah, ini dari Bani Abdiddar. Ini yang memegang bendera kaum musyrikin. Sudah itulah. Itu strateginya. Lalu ini masing-masing memberi menyusun pasukan. Nah, awwal wuqudil ma'rakah wa taqarabal jam'an wa tadanat alfiatan wa anat marahil qital wa kana wuqudil ma'rakah hamil liwal musyrikin Talhah bin Abi Talhah al-Abdari wa kana min asja'i furusan Quraisy usamil muslimun kibsyal katibah. Jadi yang pertama yang terjadi itu adalah mubarazah. Mubarazah itu perang tanding loh. Nah, lalu yang muncul dari orang-orang musyrik itu namanya Talhah bin Abi Talhah. Lalu yang melawan siapa? Wara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza sirar ra'i faqabbara wa qabbara muslimun wasna 'ala Zubair wa qala fi haqqihi inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Az-Zubair. Yang maju melawan Talhah tadi adalah Zubair. Nah, dan ada momen di mana Zubair langsung menyerang, menebas si Talhah dan meninggal. Mati si Talhahnya, kaum muslimin pun bertakbir. Lalu keluarlah ucapan Nabi yang sangat fenomenal itu dan menjadi gelar Zubair bin Awam. Apa kata Nabi? Innalikulli nabiyyin hawariyan. Setiap nabi itu ada memiliki hawari, pengikut setia. Dan hawari Rasulullah SAW itu adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Sudah. Nah, lalu ishtadal qital bainal fariqain. Setelah perang tanding, lalu terjadilah perang berkecamuk nih antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu. Tetapi yang terjadi adalah saat perang tersebut kaum kafir Quraisy ini
agak terdesak dengan serangan kaum muslimin. Agak terdesak. Kenapa? Karena kaum muslimin sangat bersemangat di pertempuran ini. Karena kan mentalnya sudah jadi. Sebelumnya di perang Badar, kaum muslimin itu sudah menang. Sudah menang dengan jumlah yang berbeda juga. Kurang lebih 313-an, musuhnya 1000. Bisa menang. Sehingga di perang Uhud ini semangatnya itu tinggi. Jadi walaupun jumlah musuh itu kurang lebih 4 kali lipat, maka tidak mempengaruhi mentalnya sudah jadi. Makanya dalam setiap situasi dan kondisi itu kadang mental itu menentukan seseorang. Makanya ada istilah jam terbang. Nah, itu menentukan di mental, itu di mental. Kenapa jadi Khalid bin Walid itu menjadi sosok yang sangat terkenal dalam perjuangan umat Islam? Itu karena mentalnya sudah jadi, karena sudah sering mengikuti peperangan. Jadi jiwa lapangannya, jiwa perangnya itu sudah jadi. Itu berbeda dengan orang-orang yang baru ikut. Ini akan berbeda. Karena memang pengalaman itu tidak bisa dibohongi tuh. Nah, selain di permasalahan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin di Uhud ini, ketika berkecamuk perang ini, banyak hal-hal lain yang bisa kita lihat juga. Di Ghazwatul Uhud inilah mulai nampak secara terang-terangan siapa orang-orang munafik. Itu mulai terlihat perbedaan mereka, pembelotan mereka atau ngeles. Nah, itu mulai kelihatan di Ghazwatul Uhud ini. Yang mana itu tidak terjadi di Ghazwatul Badar. Kenapa jadi berbeda? Karena di Ghazwatul Badar itu waktu Nabi musyawarah untuk mengajak untuk berangkat, itu bukan sebuah kewajiban yang semua harus ikut, tidak. Tapi kata Nabi waktu Ghazwatul Badar nih, ayo siapa yang siap kita berangkat. Nah, maka ada sekitar 313, padahal kaum muslim waktu itu lebih dari itu. Tapi yang siap berangkat. Maka banyak ketinggalan. Di Ghazwatul Uhud ini tidak kan rapat dulu. Rapat yang di bulan sebelum puasa waktu itu bulan Februari, kita membahas rapat ada 2 pilihan, bertahan di Madinah atau menyerang keluar. Lalu dipilih opsinya keluar. Nah, inilah baru kelihatan gerak-gerik orang-orang munafik itu, yang mana pada perjalanan sejarahnya ini orang-orang munafik ini menjadi duri dalam daging. Dan itu sebenarnya pelajaran juga bagi kita. Selalu ada musuh dalam selimut. Kita kan mungkin berpikir kan berdasarkan hadis Nabi juga ya. Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa kata Rasulullah dalam masa awal. Masa Nabi hidup bersama sahabat, itu masa yang terbaik. Tetapi pertanyaannya, apakah di masa yang terbaik ini tidak ada musuhnya, tidak ada pembelotan, tidak ada tantangannya? Malah banyak. Di pembahasan waktu kita hijrah kemarin itu kan, ketika Nabi di Mekah itu hanya perjuangannya itu hanya bertahan dengan keimanan, sudah. Bertahan dengan keimanan, sudah. Itu aja. Dicaci maki, bully, itu aja. Tapi ketika di Madinah, kompleksitas masalah itu, problem yang terjadi itu semakin banyak. Termasuk musuh dalam selimut. Nah, di Ghazwatul Uhud inilah musuh dalam selimut, yaitu orang-orang munafik itu mulai terlihat di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu. Mungkin dalam pertanyaan lain, kenapa tidak langsung dibunuh? Nah, ini kaidah nih. Selama orang tersebut secara zahirnya Islam,
apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim selama tidak melanggar ketentuan dia sebagai muslim, kada murtad. Itu. Tidak. Bahasa lain, walaupun Islam KTP aja, maka tetap diperlakukan seperti muslim lainnya. Hartanya dijaga, maksudnya jangan diambil, darahnya dijaga, jangan dianiaya, sama seperti muslim lainnya. Nah, orang munafik itu diperlakukan sama sebenarnya. Itulah. Karena kan kata kaidahnya itu nahkumu bil zawahir. Kita hanya menghukum yang zahir, yang terlihat. Adapun yang sembunyikan, hati mereka yang yaktumuna imanahum, mereka menyembunyikan iman mereka, nah itu wallahu a'lam. Kita tidak bisa sampai ke sana. Nah, Nabi mencontohkan itu. Walaupun Nabi kan tahu diberikan Allah list nama-nama orang munafik itu, tapi tidak Nabi bocorkan ke khalayak ramai, hanya kepada intel Nabi, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, dan di Ghazwatul Uhud ini juga hadir bersama Abu Sufyan istri beliau, yaitu Hindun binti Utbah. Yang mana Hindun ini ikut Ghazwatul Uhud mau menuntut balas kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena Hamzah ini membunuh ayahnya Utbah, membunuh saudaranya itu. Jadi Hindun ini sangat marah dengan Hamzah. Dan Hamzah bin Abdul Muthalib juga di Ghazwatul Uhud ini sebenarnya bertempur dengan semangat gagah berani luar biasa. Memang seorang pejuang itu. Wa qatala Hamzah bin Abdul Muthalib qitalan luyus al-muhtajah faqad indafa'a ila qalbi jayshil musyrikin yughamiru mughamarah munqati'an nadhir yankashifu anhu al-abtal kama tatayara al-awraq amama riyah al-hauja. Beliau bertempur dengan semangat luar biasa, gagah berani, kayak daun-daun diterpa angin. Nah, apa bahasa kita tuh memporak-porandakan. Nah, serangan Hamzah itu memporak-porandakan pasukan kaum kafir Quraisy. Sudah. Nah, tetapi sepandai-pandainya tupai meloncat akan jatuh juga. Sehebat-hebatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, tulisannya di Lahul Mahfuz beliau meninggal di Ghazwatul Uhud, maka meninggal juga itu. Wajar, sidin kada buntalan lah, jelas tidak lah. Jadi jadi jangan dikira sahabat itu ketika perang itu kena pedang tidak luka. Ini karena memang faktor gagah berani dan faktor situasi kondisi, sehingga membuat mental itu jadi kena timpas sebelakang kada apa-apa gitu. Di sini itu karena memang situasi terjadi. Nah, yaqulu qatil Hamzah Wahsy bin Harb. Nah, pembunuh Hamzah ini Wahsy. Kuntu ghulaman li Jubair bin Mut'im wa kana amhu Tu'aimah bin Adi. Qad usiba yaum Badar. Jadi kata Wahsy, ini saya pembunuh Hamzah. Beliau ini kan pada akhirnya masuk Islam. Kata beliau, waktu itu aku adalah seorang budak tuanku namanya Jubair bin Mut'im. Nah, pamannya Jubair namanya Tu'aimah ini meninggal di Ghazwatul Badar. Paman petuanan, tuan beliau bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini punya paman. Nah, pamannya ini mati di perang Badar. Falamma sarat Quraisyun ila Uhudin qala li Jubair innaka in qatalta Hamzah amma Muhammadin bi ammi fa anta atiq. Fa kharajtu ma'an nas wa kuntu rajulan habasyian aqdhifu bil hirbah qadfal habsyah falamma akhta'u biha syai'an falamma iltaqa an-nas kharajtu anzur Hamzah wa atabassaruhu hatta raitu fi aradin nas mithlu jabal al-awraq yahdun nas haddan ma yaqumu lahu syai'un fa wallahi inni la hatayahu lahu uridu fa astatiru minhu bi syajarah aw hajar yadnuwa minni
taqaddama minni ilaihi Siba' bin Abdul Uzza falam raw Hamzah qala lahu halumma ilayya ya ibna muqatta' al-budur wa kana ummu khitanah qala fadarabuhu darbatan ka'anna makhta ra'sah. Jadi kata Hamzah kata Wahsy ini, saya dijanjikan merdeka oleh Jubair bin Mut'im. Ya, oke lah mungkin. Jadi secara pribadi Wahsy ini sebenarnya tidak ada masalah personal terhadap Hamzah, tidak ada. Tuan dibunuh ya silahkan, tidak ada personal. Benci Islam ya tidak ada juga. Tidak ada masalah personal karena beliau hanya seorang budak biasa. Tapi ketika dijanjikan merdeka, wah ini adalah hal yang sangat ditunggu oleh seorang budak. Sama kayak Palestina ini sangat menunggu mereka bisa bebas. Sama kayak Indonesia dulu waktu masih terjadi ya, kata merdeka itu adalah hal yang paling dirindukan. Jadi apa bahasa Banjarnya tuh pemati. Nah, bahasa Indonesianya apa pematinya tuh? Ya, setiap manusia tuh ada kelemahannya. Nah, kelemahannya ada yang itu jadi cita-cita terbesarnya, goal tujuan paling besar dalam hidupnya tuh ada. Nah, manusia kalau diiming-iming yang itu bisa lupa segalanya. Ketika ada manusia yang orientasi hidupnya hanya uang, kalau ada momen untuk mendapatkan uang banyak akan dia kerjakan, walaupun itu menyingkirkan orang lain, mengganggu orang lain. Itu apa nih? Psikologi manusia. Kalau ada orang yang semangat dalam menuntut ilmu, pokoknya ilmu, itu akan melupakan segalanya, melupakan lelahnya menuntut ilmu, lelahnya belajar, lupa segalanya. Itu. Nah, si Wahsy ini ya jelas menginginkan merdeka tuh dari perbudakan. Makanya ketika disuruh membunuh Hamzah, oke, siap. Langsung mendekat ke Hamzah, sudah memantau-mantau, itu pakai hirbah, tombak. Sudah. Qala wahzaztu hirbati hatta raditu minha. Dafa'tu ilaihi fa waqa'tu fi sunnatihi ahsya'ihi hatta kharaju min baini rijlaihi wa dhahaba liyanu nahwa fa ghuliba wa taraktu iyyaha hatta mata. Tsumma taitu fa akhadtu hirbati tsumma raja'tu ilal askari. Jadi ketika beliau tombak selesai, lalu tombaknya beliau ambil kembali. Nah, beliau ambil kembali, faqa'attu fihi wa lam yakun li bi ghairihi hajah wa inna ma qataltuhu li'u'tiqa falamma qadimtu Makkah utiktu. Jadi Wahsy ini memang murni ingin membunuh Hamzah untuk merdeka, itu aja. Jadi ketika menombak Hamzahnya meninggal, selesai, tombaknya beliau ambil, duduk di perkemahan, dah santai, pulang ke Makkah dimerdekakan, dah itu aja. Memang tidak ada niat lain. Nah, kadang ada orang yang seperti ini. Ada anggap nih dunia terbagi dua nih, pro Israel, pro Palestina misalnya. Ada orang-orang yang pro Israelnya karena faktor ini. Faktornya ada misi tertentu, udah selesai. Nah, ada yang seperti itu. Nih, Wahsy ini tidak ada rasa benci, menjuang, tidak. Beda dengan Abu Sufyan, Khalid bin Walid, itu memang aslinya. Sudah selesai. Nah, wa bi raqmi hadzal khasar al-fadhiha allati lahiqat muslimin bi qati asadillah wa asadi Rasulillah Hamzah bin Abdul Muthalib dzalal muslimun musaytirin alal mauqif kulli farqatala yauma idzin Abu Bakar wa Umar wa Ali wa Zubair bin Awwam wa Mus'ab bin Umair wa Talha bin Ubaidillah wa Abdullah bin Jahash wa Sa'd bin Mu'adz Sa'd bin Ubadah Sa'd bin Rabi' wa amsaluhum qitalan fal azamul musyrikin wa fatta fi a'dadihim. Walaupun Hamzah waktu itu terbunuh, cuma kaum muslimin ini ibaratnya tuh amun main bola tuh ball possessionnya sudah menguasai 70-30% lah. Nah, sudah hampir menang dah, kayak shot on targetnya sudah banyak lah itu. Wah, sudah kayak kemenangan di depan mata dah. Udah di depan mata, walaupun Hamzah meninggal nih, cuma kalau kita melihat tuh kayak wah, kayaknya hampir menang nih dah. Sudah di depan mata.
Nah, wa kana min abdal al-muqamirin yaumidzin Hanzalah al-Ghasil. Di antara pejuang saat itu ada namanya Hanzalah bin Abi Amir. Kenapa Hanzalah ini disebut al-Ghasil? Nah, ada kisahnya. Wa Abu Amir hadza huwa ar-rahib alladhi summiya bil fasiq walladhi madzikruhu qariban. Kana Hanzalah hadithu ahdin bil urs. Jadi Hanzalah ini baru menikah. Jadi sebelum Ghazwat Uhud ini baru menikah. Falamma sami'a hawatifal harb wa huwa ala muratihi in khala'a min ahdaniha wa qama min fawrihi ila al-jihad. Falamma altaqa bi jayshil musyrikin fi sahatil qital akhadha yashuqqu as-sufuf hatta khalasa ila qaidil musyrikin. Abu Sufyan sahibil harb wa kada yaqdi alaihi laula an atahu Allahu lahu asy-syahadah faqad syadda ala Abi Sufyan falam istahlahu tamakana minhu rahu syaddad ma'us fadarabahu hatta qatalahu. Nah, si Hanzalah ini baru menikah, saat bersama istrinya ternyata ada panggilan perang, lalu ikut perang. Beliau ini berperang dengan gagah berani sampai hampir membunuh Abu Sufyan. Ketika hampir membunuh Abu Sufyan, ternyata tidak terjadi dan beliau mati syahid di sana atas serangan Syaddad bin Aus sehingga terbunuh. Di riwayat lain si Hanzalah ini, riwayat lain lah, Hanzalah ini tidak sempat mandi wajib. Jadi setelah subuh, Bang. Jadi setelah subuh hubungan badan, ada panggilan jihad, belum sempat mandi wajib, entah karena tergesa-gesa atau kada ingat atau apa, langsung aja memasang baju perang nih, langsung berangkat, ada mandi wajib. Nah, jadi ketika pas syahid, jadi pas mungkin sudah selesai, kata Nabi kan, ra'aitul malaikata taghsiluh, aku melihat malaikat memandikannya, dimandii malah malaikat Hanzalah ini. Ini keistimewaan sebenarnya, keistimewaan. Nasibu fasilatir rumah fil ma'rakah. Sudah. Hakadha darat roha al-harb az-zabun wa dhal jayshul islamin as-saghir musaytiran al-mawqif kulli. Jadi kaum muslimin sudah diambang kemenangan. Banyak wilayah kaum musyrikin itu dikuasai kaum muslimin. Sudah, walaupun orangnya tadi berapa? 650 aja. Kan 50 di atas gunung. 50 aja tapi menang. Ini kan karena mental lah, sudah jadi. Kalau dahulu itu di Perang Dunia Kedua tuh kita mendengar ada namanya pasukan Gurkha, pasukan Inggris, tapi bukan orang Inggris, orang Gurkha. Itu terkenal dengan kehebatannya, bukan mentalnya jadi itu. Kan Inggris itu bisa dikatakan pemenang Perang Dunia Kedua, mentalnya sudah jadi itu. Tapi waktu sampai ke Indonesia, tepatnya di Surabaya, yang waktu itu terjadi perang lah, makanya terkenal dengan Kota Pahlawan 10 November. Orang Indonesia ini entah ada tahu di kabar lah, atau mentalnya sudah jadi. Jadi ketika melawan kan Nika, kan Belanda itu ikut. Jadi Belanda itu dengan Inggris Belanda dan Inggris di Eropa itu teman dekat. Dasar CS koalisinya di Eropa sana, tapi kalau di wilayah jajahan mungkin ada pergesekan. Cuma kalau yang di sananya di Eropa mereka teman dekat Inggris Belanda itu. Jadi ketika Inggris sampai ke Indonesia, ke Jawa Timur itu, Nika itu Belanda ikut di sana. Ini karena memang mereka bertempur bersama kan. Ini Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Tapi orang Indonesia ini entah memang Islamnya kuat, entah daya juangnya tinggi, kalah Inggrisnya kalah. Itu karena mental, entah karena persenjataan atau apa, yang penting mentalnya itu jadi. Itu yang dirasakan kaum muslimin waktu di Ghazwat Uhud ini. Qala Ibnu Ishaq, ujar Ibnu Ishaq, summa anzalallahu nasran lil muslimin wa sadaqahum wa'dah fahassuhum bisuyub hatta kashafuhum anil askar wa kanat hazimah la syaqqa fiha. Rawa Abdullah bin Zubair an-Nabi annahu qala wallahi laqad ra'aituni anzuru ila khadam aisuq
Hind bin Utbah wa sawahibuha musmirat hawarib maduna akhaduna qalil wala kasir. Jadi sudah di momen kaum musyrikin itu berlarian. Kaum musyrikin itu berlarian karena ini sudah diambang kekalahannya. Falamma laqainahu harabu hatta ra'aytun nisa yashtaddadna fil jabal yarfa'na suqahunna qad badat khalakhilihinna wa tabi'al muslimun al musyrikin yad'una fi masilah wa yantabihuna al ghanaim. Nah, sudah jadi posisi sudah mengejar. Jadi dalam peperangan itu bilanya musuh sudah pihak lain sudah berlarian itu kayak menang sudah. Ini sudah berlarian nih. Ini sudah wah kita kalah lari. Harta ghanimah sudah mulai dikuasai. Nah, ini apakah itu sudah menang? Sebenarnya belum. Sebenarnya belum. Musuh sudah berlarian, harta ghanimah sudah mulai dikuasai. Apakah sudah menang? Sebenarnya belum. Disinilah titik kesalahannya. Apa itu? Ghaltatur rumah al-fadhiyah wa bainama kana al-jaishul islami as-saghir yusajjilu marratan ukhra nasran sahiqan ala ahli Makkah lam yakun aqal rawatan min an-nasr alladhi iktasabu yawma badar waqa'at min aghlabiyati fasilatir rumah ghaltah fadhiyah qalibatul wada' tamaman wa addat ila ilhaqil khasair al-fadhiyah bil muslimin wa kadat takunu sababan fi maqtali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tarakat aswa atharin ala samatihim wa ala al-hibati allati kanu yatamatta'una biha ba'da badar. Merasa sudah menang di Ghazwatul Badar itu menang juga tuh. Ini sudah hampir mendapatkan ghanimah. Disitulah kesalahan kaum muslimin. Tepatnya siapa? Para pemanah yang sudah diamanahi jangan turun, harus tetap standby di sana. Nah, disitulah dan ini hampir di Ghazwatul Uhud ini hampir membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking menyedihkannya. Sudah hampir menang, sudah musuh berlarian. Jadi yang di pemanah ini kan ya, wah menang nih kayaknya kita ya, ayo turun. Gitu. Nah, laqad aslafna nususul awamir asyadidah allati asdara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah. Tadi kan ada beberapa hadis yang diriwayatkan Nabi sudah memberikan pesan harus bertahan di sini, tetap bertahan. Tapi apa? Mereka berlarian. Nah, lamma ra'aha ulai rumah anal muslimin yantabihuna ghana'imal adu, manakala orang-orang pemanah ini melihat kaum muslimin sudah mulai menguasai harta ghanimah, mau bagi duit. Kira-kira lah kita di masjidnya lah, di masjid. Namun ini kita orangnya sedikit, aman aja Pak kayaknya. Orangnya ini aja kalau dia minang duit kawan aman aja Bang. Kira mungkin kita di masjid yang ganal orangnya banyak, di halaman masjid orang berbagi emas antam bukahan Bang kayaknya. Manusiawinya tuh bukahan. Berbagi emas antam lagi larang pulang. Itu normal manusia itu. Sahabat wajar. Itu berbagi unta, itu bagi kambing. Wah. Tergoda turun nih. Turun. Itu. Nah, ghalabat alaihim atharatun min hubbid dunya. Saat itu mereka dikalahkan oleh nafsu dunia. Faqala ba'dun li ba'din al-ghanimah ghara ashabukum faman tantadzirun. Maka ada yang mengompori pulang di antara 50 nih. Ini Nabi masih hidup. Mereka ini sahabat. Ini sebujurannya wah, sahabat nih kira soleh anak duit juga. Lain itu. Ini pentingnya maksudnya lah pelajaran untuk kita. Selalu ada momen di mana gara-gara nilai estetik rusak susu sebelanga. Gara-gara ada oknum-oknum tertentu itu yang menyebabkan perjuangan kita jadi salah, jadi bermasalah. Hari ini kita harus sama-sama berjuang untuk menyelamatkan Palestina Gaza. Ada sekelompok aja. Apakahnya gagal berarti? Ini sama nih. Sedikit aja. Kan 650.
650. Yang di atas ini 50 aja, sedikit kan persenannya. Tapi ujar Nabi, yang 50 ini harus standby, jangan kemana-mana. Cuma ada mengompori, apa bahasanya lah, oi gonimah, nunggu apa lagi, ayo tuh gonimah. Begitu. Amma qaiduhum Abdullah bin Jubair faqad dzakarahum awamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasitu ma qala lakum Rasulullah walakinnal aghlabiyah as-sahiqah lam talqali hadzal tadhkir balan wa qalat wallahi lanatiyan nas falanasibanna minal ghanimah. Thumma ghadara arba'una rajulan aw aktsar haula rumah mawaqi'uhum minal jabal wal tahaqu bisawadil jaysh yusharikuhu fi jam'il ghanaim wa hakadha khalat zuhurul muslimin wa lam yabqa fiha illa Ibnu Jubair wa tis'ah aw aqal min ashabihi wal tazamu mawaqifahum musammimin 'alal baqa hatta yu'dzan lahum aw yubadu. Pada akhirnya mungkin sekali lagi lah teman-teman. Kan 50, 40-nya bukahan turun, sisa 10 aja lagi. Jubair bin Abdullahnya nih, Abdullah bin Jubair itu sudah kan, ganimah, yuk tuh di bawah, madengnya apa lagi? Jar Abdullah bin Jubair, maka Nabi memadahi kita di sini aja, jangan turun, kita harus tetap berada di sini, jangan terpengaruh. Tuh ganimah di bawah, kita langsung aja. Nah sudah kada ingat lagi. Makanya di surah Al-Asr itu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr itu harus selalu ada. Sayyidina Umar waktu Nabi meninggal itu kada percaya. Sayyidina Umar loh, Nabi meninggal itu kan proses yang manusiawi, bisa terjadi kepada siapapun. Waktu Nabi meninggal, Sayyidina Umar itu tidak sadar. Harus diingatkan Sayyidina Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Itu. Jadi para pemanah ini lupa dan ingat kepada hanya terpikir gonimah, ini harta kita. Ini bisa mengenai siapa aja. Nah, jadi kisah ini jadi diadakan, kenapa jadi bisa terjadi? Ini pelajaran untuk semuanya kaum muslimin. Bukan hanya untuk sekedar cerita Ghazwat Uhud, bukan, tapi ada momen di mana karena harta itu ya kita lupa dengan tujuan yang sebenarnya. Lalu selanjutnya, bagaimana nasib pasukan kaum muslimin padahal sudah menang, sudah mulai berbagi harta ghanimah, ternyata para pemanah ini melupakan tugasnya. Lalu Khalid bin Walid mengambil momen tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan pasukan kaum muslimin, insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.